Selamat malam. Nah, ini contoh mudahnya untuk setupnya H4. Setupnya H4 di sini. Nah, ini kan MHV valid. MHV valid, next candle berarti entry. Nah, sekarang tinggal memperkecil di H1. Apa yang berlaku di H1? Nah, di H1 kan di sini tadi. Next candle entry. Ini ada candlestick arah kukuh buy. Apabila nggak mampu naik, dia turun bisa minimal 3 candle. Ini hanya persamaan saja. Nah, tergantung lebih kuat yang mana. Misalkan ini 3 candle, sekarang contoh jam 7 tambah 2 jam berarti jam 21 kan. Jam 19 ditambah 2 berarti jam 21. Nah, ini contoh mudahnya di gini. Ini saja area malu sampai sini, ini di mapping begini nggak apa-apa. Nah, di mapping seperti ini, selanjutnya tinggal pindah ke M30. Apa yang berlaku di sini? Nah, nanti kita nunggu adanya news di sini. MA5 10 mid BB. Nah, kalau sampai sini boleh di entry sekali. Nah, contohnya seperti itu. Apabila nggak sabar di atas ini, margin kita kuat, contoh mau ambil floating, akan tetapi kan paham bila dibawa ke sini, jadi nggak perlu cut loss kalau mau ambil promosi gitu. Kalau nggak ambil promosi, sabar nunggu di sini. Misal sudah ada entry, berarti biarkan saja. Kan ini ada candlestick arah kukuh buy yang sedang mengambil re-entry, berarti re-entry-nya di sini kan. Nah, ini nggak perlu buru-buru. Misalkan mau mengikuti entry-nya H1 M30 sesuai time frame-nya. Contoh 3 candle. Ini satu candle 30 menit, 30 menit, 30 menit gitu ya. Berarti jam 19.30 baru entry. Nah, kayak gitu. Misalkan di sini mau entry, contoh entry berarti ngambil floating karena belum sampai di tempatnya gitu. Nggak apa-apa, no. Misalkan berani marginnya besar itu nggak apa-apa, ambil floating, yang penting paham apabila dibawa ke sini, ke bawah sini gitu. Karena di H4 nya sudah valid MHV di sini. Nah, di sini valid MHV, maka time frame kecil akan mengikuti pergerakan yang di time frame besar. Nah, ini H1 ada candlestick arah kukuh buy. Selanjutnya tinggal memperkecil di M30 apabila ingin memperkecil. Nah, ini kan mudah. Jadi ini ngebacanya ini reversal, ini retest gitu kan. Nah, kita tunggu di sini. Ini nggak apa-apa apabila sudah ada entryan dari bawah, tinggal nunggu saja hasilnya. Apabila belum ada, mau entry di sini maknanya ngambil floating gitu. Misalkan entry sekarang, berarti kan harus siap apabila dibawa ke sini. Karena re-entry dari candlestick arah buy berpotensi membuat momentum re-entry ke sini. Nah, ini kan punyanya H1 ya, yang saya mapping di atas ini. Nah, punyanya H1, jadi ada potensi membuat momentum di H1. Selanjutnya boleh lihat di H4. H4 setupnya apa? Misalkan setupnya di sini MHV. MHV menargetkan candlestick arah kukuh kan, targetnya mid BB kan. Nah, ini contoh-contoh yang banyak kesamaan, yang mana MHV itu menargetkan candlestick arah gitu ya. Candlestick arah ini arah, jadi ini yang hijau apabila mampu breakout MA5 10 maknanya memberikan signal arah awal. Signal arah awal selanjutnya bisa retest ke sini lagi baru membuat candlestick arah kukuh gitu. Nah, ini ya tingkatan-tingkatan kesabaran yang wajib dipahami perlahan-lahan, dimana boleh entry dan dimana nggak boleh entry, mengikuti sesuai time frame-nya ini. Yang besar naik berarti yang kecil akan mengikuti. Maka saya biasa setup hanya mengambil sampai H1. Apabila time frame besarnya naik, udah otomatis yang kecil ikut naik. Begitu turun pasti ekstrim gitu, ekstrim MHV karena untuk kenaikan. Ini contoh-contoh yang bisa dipelajari. Nah, contoh di sini MA50 sudah mampu di break, maknanya tren ada perubahan. Di sini mid BB sudah mampu di breakout, maknanya ada perubahan harga menargetkan top BB gitu.
Nah, ini contoh-contoh menunggu entry dengan sabar gitu, nggak perlu buru-buru. Nah, kurang lebihnya seperti itu. Semoga ini bermanfaat dan bisa dijadikan perbandingan buat teman-teman dan rekan-rekan apabila ingin mempelajari. Seperti yang saya sampaikan, ambil satu arah. Apabila mau mengambil dari bawah terus, kalau dari atas terus, nanti seminggu 2 minggu itu langsung cepat hafal. Apabila udah hafal, nanti tinggal main multi time frame. 3 multi time frame nya mau seperti apa. Jadi jangan hanya ngandalin satu time frame saja, karena 3 multi time frame ini untuk melihat jarak dekat jauhnya itu ada di time frame atasnya gitu. Misalkan sampai ke H4 seperti apa, ini kalau nggak didetailkan nanti nggak paham-paham. Sedangkan di daily, nampak di daily ada reversal, nah berpotensi di retest gitu kan ya. Tapi di daily ini masih di areanya malo, masih di area malo, nggak mungkin lah untuk di sell itu nggak mungkin. Secara pribadi saya nggak mungkin sell di area malo nih, untuk saya pribadi. Ini lebih mudahnya itu seperti itu. Maka yang dicari setupnya H4 dan H1, entry di M5 M15 apabila sudah mengikut setupnya H4 H1 ini, berarti nggak perlu disekalpingkan gitu. Kecuali kalau entry-nya banyak ya, berlayar gitu, boleh dikurangin beberapa layer, terus di hold beberapa layer, itu boleh. Akan tetapi tetap berlaku kenaikan apabila setup besarnya dalam kenaikan. Nah, ini contoh cara mempelajarinya seperti itu. Ini nggak perlu takut apabila sudah masuk areanya B, ya kita B gitu. Nah, apa yang kita pelajari ini semoga bermanfaat. Jadi entry-nya konsisten, jadi entry baku, mau entry di time frame berapa, ini kita sendiri yang menentukan. Mengikuti kaidahnya BBMA itu boleh entry di mana. Apabila sudah mengikuti, kita tinggal akurasi, tingkat akurasinya berapa persen, hasilnya berapa persen, ini yang kita hitung gitu. Nah, kurang lebihnya seperti itu. Semoga bermanfaat dan terima kasih.